Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Juwita Sima dalam video pembelajaran. Oke, sedikit saya jelaskan tentang media sosial atau medsos. Kini sudah menjadi tren di masyarakat. Keberadaannya sangat membantu dalam mengakses berbagai informasi. Banyak masyarakat menggunakan media sosial sebagai jalan untuk berbisnis ataupun berdakwah. Namun, tidak sedikit masyarakat yang juga menyalahgunakan medsos sebagai hal yang negatif hingga meninggalkan ibadah. Lantas, bagaimanakah bermedia sosial yang baik menurut pandangan syariah? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Media sosial merupakan sebuah sarana di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media secara harfiah diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Media digital berbasis media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif atau mudarat. Contohnya, peredaran berbagai berita yang tidak benar, hoaks, gibah, kebencian, permusuhan, fitnah, hingga adu domba atau namimah di media digital berbasis media sosial. Dalam hal ini, terdapat beberapa etika atau adab dalam bersosial media menurut pandangan Islam. Yang pertama ialah tabayyun. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, disebutkan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaul zur yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Yang ketiga ialah haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Dalam Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang berdampak positif. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap insan. Namun, berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar, seperti diterangkan dalam surah yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Yang keenam, larangan menebarkan kebencian dan berita palsu. Hal ini senada dengan yang dibahas dalam Quran Surah An-Nur ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk menebar kebencian dan membuat berita palsu. Selain itu, ada beberapa yang dikutip dari Jurnal Adab Bermedia Sosial dalam Pandangan Islam oleh Juminem pada tahun 2019. Terdapat beberapa tuntunan dalam penggunaan media sosial, yakni sebagai berikut. 1. Menyampaikan informasi dengan benar.
2. Menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajasus. 3. Meneliti fakta. 4. Menghindari namimah atau madu domba. 5. Menghindari sukriyah. 6. Bijak dalam bermedia sosial. 7. Menghindari hal-hal negatif dalam media sosial. Jadi teman-teman, dapat sama-sama kita pahami bahwasanya Islam bukan hanya memperhatikan adab berperilaku dan adab berpakaian, namun juga memperhatikan adab dalam bermedia sosial. Maka dari itu, mari kita sama-sama bijak dalam menggunakan media sosial agar mendapat dampak yang positif serta meninggalkan dampak negatifnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.